Timor Leste merupakan negara paling muda di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bahkan baru menjadi anggota dari organisasi ASEAN pada bulan November tahun 2022 lalu. Saat masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Timor Leste merupakan provinsi bernama Timor Timur. Lantas, kapan Timor Leste berpisah dari Indonesia dan apa alasan dibalik keputusannya untuk memisahkan diri dari Indonesia? Republik Demokratik Timor Leste atau yang sering disebut juga sebagai Timor Lorosai merupakan sebuah negara kepulauan. Secara geografis, wilayah Timor Leste menempati bagian timur dari Pulau Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Timor sendiri merupakan pulau terbesar dan terletak paling timur dari gugusan kepulauan Sunda Kecil. Karenanya, negara ini berbagi perbatasan darat dengan wilayah Indonesia. Selain wilayah di pulau utama, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Pulau Atauro dan juga Pulau Jako. Timor Leste juga memiliki wilayah eksklave, yaitu distrik Okusi Ambeno di kawasan Timor Barat. Secara keseluruhan, luas wilayah daratan dari negara ini adalah sebesar 15.007 km persegi. Kira-kira seukuran dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah jika kita coba membandingkannya dengan wilayah lain di Indonesia. Bagi yang belum tahu, Timor Leste dulunya adalah bagian dari negara Indonesia yang dikenal dengan nama Provinsi Timor Timur. Secara resmi, Timor Leste baru memperoleh kedaulatannya sebagai negara, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 2002 setelah dirilis dari administrasi PBB. Hal ini menjadikan Timor Leste sebagai negara baru atau negara pertama yang merdeka pada abad ke-21 dan juga negara baru di kawasan Asia. Setelah merdeka dari Indonesia, Timor Leste dijabarkan sebagai sebuah negara kesatuan republik dengan bentuk pemerintahan semi-presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Keinginan Timor Leste untuk lepas dari Indonesia sendiri adalah hasil dari perjalanan panjang dan penuh dengan dinamika politik, sosial, serta ekonomi yang melibatkan kolonialisme, konflik bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan berikut adalah sedikit ringkasan dari sejarah panjang Timor Leste dari era kolonial hingga menjadi negara berdaulat. Selama era kolonial, wilayah bagian timur Pulau Timor adalah wilayah koloni Portugal selama lebih dari 400 tahun. Bangsa Portugis sendiri mulai mendatangi wilayah Pulau Timor dan memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut pada sekitar abad ke-16. Wilayah ini selanjutnya dikenal dengan nama Timor Portugis. Selama era kolonial, untuk mempertahankan pengaruhnya, Portugis menghadapi persaingan dengan Belanda yang saat itu telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Hingga pada tahun 1859, melalui Perjanjian Lisbon,
Belanda dan Portugis sepakat untuk menentukan perbatasan antara wilayah Timor Portugis yang sekarang menjadi Timor Leste dan Timor Belanda yang saat ini menjadi wilayah Timor Barat. Batas-batas definitif antara bagian barat pulau yang dijajah oleh Belanda dan bagian timur yang dijajah oleh Portugis ini baru secara resmi dibuat oleh Pengadilan Arbitres pada tahun 1914 dan tetap menjadi batas internasional antara negara-negara penerus. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama Timor Leste ingin merdeka dari Indonesia. Karena sejak awal, wilayahnya tersebut bukan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Selama masa penjajahan Portugis, Timor Timur berkembang dengan identitas yang terpisah dari wilayah Nusantara lainnya, yang sebagian besar berada di bawah penjajahan Belanda. Pengaruh budaya dan agama Katolik yang dibawa oleh misionaris Portugal juga menjadi ciri khas yang membedakan Timor Timur dari wilayah lainnya. Bagi Portugal, wilayah Timor Portugis tidak lebih dari sebuah pos perdagangan dengan investasi minimal dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pulau itu dilihat sebagai salah satu cara untuk mengasingkan orang-orang yang oleh pemerintah di Lisbon dianggap sebagai pembuat masalah. Dalam hal ini termasuk tahanan politik dan juga penjahat biasa. Sebaliknya, Portugal hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari jaringan perdagangan kolonial mereka di Asia Tenggara. Selama periode Perang Dunia Kedua, wilayah Timor Portugis berhasil dikuasai oleh Jepang antara tahun 1942 sampai tahun 1945. Namun setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua oleh pihak sekutu, wilayah Timor Portugis dikembalikan lagi kekuasaannya ke tangan Portugal. Koloni tersebut kemudian dinyatakan sebagai provinsi luar negeri Republik Portugal pada tahun 1955 dan secara lokal otoritas berada di tangan gubernur dan Dewan Legislatif Portugis serta kepala daerah. Revolusi anyelir yang terjadi di Portugal pada tahun 1974 mengakibatkan Portugal secara efektif meninggalkan wilayah-wilayah koloninya termasuk koloni Timor Portugis. Tahun 1975, dengan bubarnya kerajaan kolonial Portugis, gerakan pembebasan lokal terus meningkat. Ketika Portugal mundur sepenuhnya pada tahun 1975, ketidakstabilan politik di Timor Timur semakin memburuk. Pada tanggal 28 November tahun 1975, Fretilin yang merupakan organisasi gerakan sayap kiri di wilayah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak yang menyebabkan terjadinya perang saudara antara partai-partai politik di wilayah tersebut. Meskipun sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1975, pemerintah Indonesia sesuai dengan hukum internasional menegaskan di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dunia Luar bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi teritorial terhadap wilayah Timor Timur. Namun dengan dalih untuk melindungi warga negaranya di wilayah Timor dan mencegah komunisme menyebar ke perbatasan Indonesia. Pada bulan Desember tahun 1975, pasukan Indonesia melakukan invasi militer besar-besaran melalui Operasi Seroja. Pemerintah Indonesia sendiri mengklaim bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut didukung oleh kelompok-kelompok pro-integrasi di Timor Timur. Selain itu, pemerintah Indonesia juga secara diam-diam mendapat dukungan dari pemerintah Amerika dan Australia yang melihat Fretilin sebagai organisasi Marxisme. Invasi ini berakhir dengan aneksasi resmi Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada bulan Juli tahun 1976.
Namun, meskipun pemerintah Indonesia secara resmi mengklaim kontrol atas wilayah tersebut, perlawanan terhadap pendudukan tetap berlanjut, terutama oleh Fretilin dan gerilyawan Timor Timur lainnya. Invasi dan aneksasi ini juga memicu kecaman dari komunitas internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak pernah mengakui aneksasi ini secara hukum. Setelah aneksasi, pendudukan Indonesia di Timor Timur berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Selama periode ini, terjadi konflik bersenjata antara militer Indonesia dan kelompok perlawanan Timor Timur yang dipimpin oleh Fretilin. Periode ini juga ditandai dengan maraknya kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penderitaan sebagian rakyat Timor Timur. Tragedi Santa Cruz adalah salah satu peristiwa yang paling terkenal dan paling tragis dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Timor Timur. Terjadi pada tanggal 12 November tahun 1991 di kota Dili, yang merupakan ibu kota Timor Timur. Tragedi ini menjadi simbol penindasan militer Indonesia terhadap gerakan pro-kemerdekaan di Timor Timur. Peristiwa tersebut mengguncang dunia dan memicu perhatian internasional yang lebih luas terhadap perjuangan rakyat Timor Timur. Setelah peristiwa tersebut, gerakan kemerdekaan Timor Timur mendapatkan momentum yang lebih besar, terutama di kancah internasional. Organisasi-organisasi hak asasi manusia, negara-negara barat, dan kelompok-kelompok solidaritas di seluruh dunia meningkatkan kampanye mereka untuk menekan pemerintah Indonesia agar memberikan hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Di tengah tekanan internasional dan krisis yang memburuk di dalam negeri, rezim Orde Baru di Indonesia mulai melemah. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade dipaksa mundur di tengah krisis ekonomi dan reformasi politik yang melanda Indonesia. Penerusnya, yaitu Presiden B.J. Habibie, menghadapi tekanan internasional dan domestik untuk menyelesaikan konflik di Timor Timur. Menghadapi tantangan tersebut, pada bulan Januari tahun 1999, Presiden Habibie menawarkan referendum kepada rakyat Timor Timur untuk memilih antara otonomi khusus dalam kerangka Indonesia atau kemerdekaan penuh. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, referendum yang diawasi oleh PBB berlangsung dengan hasil 78,5% penduduk Timor Timur memilih untuk kemerdekaan. Namun, setelah hasil referendum diumumkan, milisi pro-Indonesia yang didukung oleh elemen militer Indonesia melancarkan gelombang kekerasan besar-besaran. Rumah-rumah, bangunan, dan infrastruktur publik dihancurkan, dan ribuan orang dibunuh atau dipaksa untuk mengungsi. Menanggapi hal tersebut, PBB dan komunitas internasional bereaksi dengan membentuk pasukan multinasional Interfaith atau International Force for Set Timor yang dipimpin oleh Australia untuk memulihkan keamanan. Setelah intervensi internasional dan transisi di bawah PBB, Timor Leste akhirnya merdeka secara resmi pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Sanana Gusmao, pemimpin gerakan perlawanan Timor Leste, terpilih sebagai presiden pertama negara yang baru merdeka ini. Itulah sedikit informasi dan sejarah tentang alasan dibalik keputusan Timor Leste untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.